Halo semua, meskipun angin berembus tak pasti, bahagia selalu di hati. Senangnya bisa bertemu kembali untuk belajar bahasa Inggris. Materi kita kali ini adalah Analytical Exposition Text. Berlatih untuk memahami struktur suatu teks bertujuan untuk memperkaya pengetahuan, menguasai bentuk teks, juga mempermudah penulisan dan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Pengertian dari Analytical Exposition Text berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Atau dengan kata lain, teks ini digunakan untuk menjelaskan pandangan seorang penulis mengenai suatu isu. Fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Kamu perlu ingat kalau Analytical Exposition Text tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Teks ini murni hanya berisi pendapat penulis. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu struktur atau structure yang ada di Analytical Exposition Text. Bagian pertama adalah tesis, kemudian yang kedua adalah arguments, kemudian dilanjutkan dengan reiteration atau conclusion. Seperti pada jenis teks lainnya, tesis berisikan pandangan penulis mengenai suatu permasalahan secara sederhana. Bagian ini juga merupakan bagian perkenalan topik atau ide pokok yang dibahas. Tesis selalu berada di paragraf pertama pada Analytical Exposition Text. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu argumen. Setelah tesis, selanjutnya adalah paragraf berbentuk argumen yang dituliskan untuk memperkuat sudut pandang penulis dengan menyertakan bukti-bukti konsisten dari sudut pandang penulis tersebut. Biasanya dalam sebuah analytical exposition terdapat sedikitnya 2 buah argumen. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu conclusion. Bagian ini merupakan bagian penutup yang selalu terletak pada bagian akhir paragraf dan berisi penulisan kembali atau penempatan kembali ide pokok yang terdapat dalam paragraf pertama. Adapun kalimat yang biasa dipakai dalam conclusion antara lain therefore my conclusion is bla 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 atau from the actual fact beyond bla bla bla. Bagian terakhir yaitu language features yang biasa dipakai dalam analytical exposition text. 1. Menggunakan simple present tense. 2. Menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Yang ketiga, menggunakan internal conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausal. Seperti in addition, further, but, rather, on the other hand, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan causal conjunction, yaitu reason, why atau sebab akibat. Seperti as a result, consequently, despite atau for the reason. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa memahami materi-materi tersebut dan berguna di kehidupanmu kelak. Thank you for watching. Goodbye.